Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi di dalam program Berkat Pagi yang selalu hadir di dalam setiap hidup kita. Puji Tuhan, di pagi hari ini tidak berlama-lama, mari kita lagi kembali akan belajar suatu kisah yang terdapat di kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-35. Kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-35, firman Tuhan berkata, "Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan, dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah suatu penggalan ayat Alkitab yang dimana ini adalah suatu kisah yang Tuhan telah sampaikan kepada Daniel melalui di pasal 11 ini. Kita melihat ini adalah suatu kisah yang dimana akan ada 3 raja yang akan melakukan suatu peperangan yang dimana mereka ini akan selalu melakukan perang dimanapun dan saat kapanpun mereka mau berperang. Kalau kita boleh membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-30 ini adalah suatu ayat yang dimana yang saya katakan tadi, ketiga raja ini bahkan ada tambah satu raja lagi, mereka akan berperang untuk mencari siapa yang terkuat di antara mereka. Dan kalau yang saya pelajari dan saya baca di ayat ini, kalau kita boleh melihat, ternyata kerajaan dari selatan ini adalah mempunyai kekuasaan, kekuatan, kekayaan, dan oleh karena itulah dia menjadi orang atau bangsa kerajaan yang terkuat di dalam kisah pasal ke-11 ini. Namun tidak suatu hal yang kita akan pelajari ke sana Bapak Ibu Saudara, karena di ayat yang kita baca di sini ini adalah menggambarkan suatu kisah di mana ini adalah kisah akhir zaman, yang dimana pada akhir zaman nanti akan ada suatu pemerintahan yang dimana pemerintahan ini akan berkuasa dan dia akan menginjak-injak orang kudus, bahkan dia akan mengucilkan Allah, bahkan Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Itu terdapat ayatnya di dalam ayat yang ke-36 ini. Kalau kita boleh melihat di ayat yang ke-35 ini adalah suatu hal yang dimana orang-orang bijaksana, atau kita baca dulu sebentar di ayat yang ke-32, di bagian akhir ada kata-kata seperti ini, firman Tuhan bilang, "Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak." Nah, firman Tuhan juga di dalam ayat 35 ini Bapak Ibu Saudara, di sini berkata sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Kalau kita boleh melihat, ternyata orang-orang bijaksana ini juga adalah suatu gambaran orang-orang yang terus mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan, yang dimana mereka selalu mengutamakan apa itu yang menjadinya maunya Tuhan. Dan kalau kita boleh melihat di ayat yang selanjutnya, supaya dengan demikian diadakan pengujian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah yang menjadi gambaran orang-orang kudus atau kita di pada akhir zaman ini. Bagaimana hidup kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus mengalami yang namanya pengujian. Karena lewat pengujian inilah iman kita sebagai orang percaya akan terus bertambah dan kepercayaan kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Tapi kita lihat ayat selanjutnya, tidak cukup ternyata sampai di sana Bapak Ibu Saudara. Di sini juga akan ada yang dimana itu berbicara tentang penyaringan. Kalau kita tahu apa itu penyaringan, penyaringan adalah suatu hal ketika kita sudah melakukan pengujian dan kita mendapat di situ ada yang tidak baik, ada yang baik, dan disitulah akan terjadi yang namanya pemilihan, yaitu yang mana yang tidak baik akan disingkirkan melalui penyaringan tersebut yang ada. Nah, di sini juga adalah suatu gambaran bagaimana iman kita itu setelah kita melakukan pengujian, bahkan akan ada saatnya kita akan terdapat di golongan baik, yang baik atau yang jahat. Nah, yang tidak baik maksudnya Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita lihat di sini, inilah yang harus kita pertahankan sebagai orang percaya. Karena di dalam
pasal yang ke-11 ini adalah menggambarkan kehidupan kita di saat-saat ini Bapak Ibu Saudara, yaitu di mana di akhir zaman ini akan terus ada yang namanya pengujian, bahkan penyaringan, dan yang terakhir di sini akan ada yang namanya pemurnian. Ternyata setelah adanya pengujian dan penyaringan, di sini juga ada yang namanya pemurnian, karena iman yang standar iman yang Tuhan tentukan bagi orang Kristen adalah standar iman yang selalu murni di dalam Tuhan. Kalau kita boleh kembali di dalam kisahnya Ayub Bapak Ibu Saudara, kisah Ayub ini adalah yang bagaimana Ayub sudah hidup saleh. Ayub sudah terus berkomitmen untuk tidak mendukakan hati Tuhan. Ayub juga berkomitmen untuk selalu mengadakan yang namanya korban bakaran walaupun ada atau tidak ada dari keluarganya yang melakukan kesalahan. Nah, tapi iman Ayub ternyata belum cukup sampai di level yang Tuhan mau. Oleh sebab itu Tuhan mau menguji dia lewat lewat iblis, yang iblis ingin mencoba kehidupan Ayub. Nah, kalau kita boleh melihat di situ juga, ternyata kehidupan orang Kristen juga menggambarkan ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara, yaitu kita harus ada di dalam pengujian. Setelah pengujian kita lewati, kita juga akan melalui yang namanya penyaringan, dan yang tahap terakhir adalah pemurnian. Karena emas yang berharga adalah emas yang murni. Begitu juga iman kepercayaan sebagai kita adalah orang-orang Kristen harus mempunyai namanya iman yang murni di dalam Tuhan. Karena kepercayaan kita tidak cukup sampai di tahap pengenalan akan Tuhan atau berkomitmen di dalam Tuhan, tapi kita juga harus memiliki iman yang murni di dalam Tuhan. Karena di akhir zaman akan banyak sekali, bahkan tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, yang akan menjatuhkan iman kepercayaan kita, dan kita dibawa kepada kehidupan yang tidak baik. Kalau kita boleh pelajari antikristus akhir zaman ini adalah kehidupan yang dimana berkuasanya antikristus, yang dimana mereka akan terus disiksa, dianiaya, bahkan kepalanya dipenggal sekalipun mereka tidak akan mengalami yang namanya kematian. Dan disitulah jikalau benar-benar kita masih mengharapkan pertolongan Tuhan, kita masih berharap kepada Tuhan, masih masih terus bergantung kepada Tuhan, walaupun kita hidup di dalam masa antikristus ini, kita tetap mengalami yang namanya kesakitan. Karena walaupun sudah mati, maut sudah tidak akan ada lagi di zamannya antikristus Bapak Ibu Saudara. Dan oleh sebab itu, sebelum kiranya itu terjadi, mari kita terus mengadakan yang tiga hal ini. Amat terlebih iman kita harus selalu murni di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah suatu gambaran yang boleh saya sampaikan bagaimana kita harus hidup. Yang pertama, kita harus bisa melewati yang namanya pengujian iman, penyaringan, bahkan pemurnian. Puji Tuhan, sehingga kita bisa hidup di dalam kuasa dan pertolongannya Tuhan. Ketika akhir zaman datang, kita boleh dibawa dan disingkirkan bersama dengan orang-orang kudus nantinya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sampai di sini saya sampaikan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menjabarkannya lebih lagi di dalam setiap kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita.